Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 2 Januari 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Widya Utami Putri, sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, pelajar Muslim Medan Utara dan Ukhuwah Badan Kemakmuran Masjid Medan Utara berkolaborasi dengan DPRD Kota Medan tidak akan menghilangkan Kecamatan Medan Deli, karena Medan Deli merupakan wilayah Medan Utara. Kecamatan Medan Deli merupakan 4 kecamatan yang tergabung pada Medan Utara, yaitu Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Deli akan dipisahkan dari Medan Utara. Hal ini mendapat tanggapan dari tokoh masyarakat dan penasihat UBKM Medan Utara, Haji Irfan Hamidi, yang meminta Pemko Medan menepati untuk pembangunan di wilayah Medan Utara yang masih tertinggal. Evaluasi mendesak kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kota Medan, untuk serius dengan janji-janji politiknya untuk menyelesaikan semua keluhan masyarakat terkait dengan pembangunan fisik maupun mental daripada masyarakat, khususnya masyarakat Medan Utara. Edi Rusdi, Ketua Panitia Refleksi Akhir Tahun, mengatakan pemerintah Kota Medan harus bersikap tegas memperhatikan kawasan Medan Utara, khususnya Belawan yang kerap terjadi aksi tawuran. Pengurus UBKM dan Majelis Ulama juga meminta Kopoldasu, Kapolres Medan, dan Kapolres Pelabuhan Belawan segera menangkap bandar besar sabu yang beroperasi di 4 kecamatan di Medan Utara, yang hanya menangkap pemakainya saja namun tidak menangkap bandar narkoba. Tadi saya sampaikan di pembukaan, Kota Belawan itu adalah sesuatu yang indah, tapi sekarang kita nggak tahu apakah itu Kota Belawan atau pemukiman yang sangat kurang bagus. Saya kira itu. Jadi kami harapkan dari pihak pemerintah untuk lebih memperhatikan keadaan. Dalam upaya menyambut Tahun Baru 2023, masyarakat Kabupaten Deli Serdang menggelar zikir dan muhasabah di Masjid Agung Sultan Taf Sinar Basarsyah di Pemkab Deli Serdang. Kegiatan zikir dan muhasabah akbar merupakan upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berubah lebih baik dan bermanfaat saat menghadapi Tahun Baru 2023. Kegiatan dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang, Ali Yusuf Siregar. Dengan antusias masyarakat yang berasal dari beberapa kecamatan mengikuti kegiatan zikir dan muhasabah. Sebagai pengisi tausiah acara tersebut, Al-Ustadz Ferry Saptadiputra dan Ustadz Ngatman. Dalam tausiahnya, Ustadz Ferry menyampaikan bahwa sebagai umat muslim seharusnya bermuhasabah untuk progres pada tahun yang baru. Umat Islam seharusnya perbanyak mengingat Allah dan Rasul-Nya, bukan malah melakukan hal-hal maksiat yang dapat merugikan banyak orang pada saat menyambut tahun baru. Salah seorang warga, Haryanto, mengatakan bersama keluarga sengaja datang ke Masjid Agung Sultan Taf Sinar Basarsyah dari Kecamatan Tanjung Morawa untuk mengikuti kegiatan zikir akbar dan muhasabah. Diharapkan kegiatan ini akan berlanjut pada setiap awal tahun dan tidak hanya dilakukan di Masjid Agung Sultan Taf Sinar Basarsyah saja, namun di seluruh masjid di kecamatan di Kabupaten Deli Serdang. Saya ini sebagai tokoh masyarakat Desa Serdang Kelamir dengan acara yang diadakan pada hari ini dari Partai P3, saya sangat mendukung sekali. Dengan acara seperti ini ada hikmah untuk kita semua, khususnya umat muslim. Sebelumnya memang belum ada mengacarakan acara seperti ini, tapi di hari inilah kita ada inspirasi untuk mengadakan acara seperti ini di Masjid Agung Kabupaten Deli Serdang. Ya. Sementara itu, Wakil Bupati Deli Serdang, Ali Yusuf Siregar, atas nama perwakilan masyarakat Kabupaten Deli Serdang, mengucapkan selamat Tahun Baru 2023 dan sangat mengapresiasi kegiatan zikir dan muhasabah yang digelar.
Sementara itu pemirsa, situasi arus lalu lintas tahun baru di Jalan Lintas Sumatera Brastagi, Kabupaten Karo terpantau cukup padat namun relatif lancar. Terjadi peningkatan kendaraan bermotor yang melintasi kawasan wisata. Petugas Polres Tanah Karo patroli sepeda motor untuk mengurai kemacetan. Arus balik libur tahun baru di Jalan Lintas Sumatera di Brastagi, Kabupaten Karo dipadati kendaraan bermotor mulai dari Tugu Perjuangan sampai penatapan Brastagi, perbatasan Kabupaten Karo dan Deli Serdang. Arus kendaraan melambat dan padat merayap di kawasan wisata kuliner Peceran dan Miki Holiday Hotel. Antrian kendaraan juga terlihat di Simpang Tongkoh Tahura maupun di Simpang Doulu Brastagi untuk masuk dan keluar kawasan wisata pemandian air panas. Hingga Minggu sore, arus lalu lintas dari arah Medan menuju Kabupaten Karo masih padat. Demikian juga sebaliknya. Arus balik menuju Medan terpantau padat merayap namun relatif lancar. Petugas gabungan melakukan pengaturan lalin terutama di lokasi kemacetan. Petugas Polres Tanah Karo juga patroli sepeda motor untuk mengurai kemacetan. Dari keterangan Humas Polres Tanah Karo, Aibtu Budi Sastra Negara yang berada di Doulu Brastagi. Situasi lalin arus balik tahun baru pada Minggu sore terpantau padat, lancar, dan aman. Masyarakat dan wisatawan pengguna jalan raya diharapkan mengikuti arahan petugas di lapangan untuk keselamatan dan kelancaran bersama. Pengguna jalan harus tetap tertib, waspada, dan konsentrasi berkendara karena cuaca malam di penatapan Brastagi berkabut. Terpantau untuk arus kendaraan didominasi menuju jalur Brastagi. Demikian juga kami laporkan untuk arus balik dari arah Brastagi menuju jalur Deli terpantau ramai, lancar, terkendali. Kami harapkan kepada pengguna jalan agar tetap berhati-hati, ikuti arahan petugas di lapangan. Pemirsa, memasuki tahun 2023, harga cabai masih tinggi di pasar tradisional Medan Tuntungan. Cuaca ekstrim menjadi pemicu naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok. Harga cabai masih tinggi di pasar tradisional Melati, Medan, Jalan Flamboyan Raya, Medan Tuntungan. Cabai merah dijual Rp60.000 per kilogram, sebelumnya hanya Rp50.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit naik menjadi Rp80.000 per kilogram, harga sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Untuk jenis cabai caplak dijual Rp70.000 per kilogram, sebelumnya harga cabai caplak sempat turun Rp35.000 per kilogram. Kebutuhan pangan lainnya seperti komoditas bawang merah dijual Rp33.000 per kilogram, yang dimana sebelumnya bawang merah sempat turun Rp30.000 per kilogram. Harga tomat sempat naik menjadi Rp20.000, saat ini turun menjadi Rp16.000 per kilogram. Harga cabai dan jenis sayuran seperti sawi, wortel, dan kentang naik dengan harga bervariasi disebabkan faktor cuaca. Harga cabai merah berapa, Bang? Rawit 80-an, kalau hijau 60-an. Ya. Penyebab harga cabai ini masih tinggi gara-gara cuaca atau stok menipis, Bang, atau seperti apa, Bang? Cuaca ya. Harapannya gimana, Bang, ke depan, Bang? Harapannya stabil-stabil aja lah. Konsumen kita nggak enak ya. Pemirsa, masa liburan dalam rangka perayaan Tahun Baru 2023 membuat sejumlah objek wisata dipadati pengunjung. Seperti wisata bersejarah Istana Maimun dipadati para pengunjung dari Kota Medan dan luar Kota Medan untuk mengenal budaya Melayu Kesultanan Delhi. Libur Tahun Baru 2023, Istana Maimun dipadati ribuan pengunjung. Meningkatnya para pengunjung terjadi pada hari pertama tahun 2023 yang juga bertepatan pada akhir pekan. Sehingga warga Kota Medan dan wisatawan yang berasal dari luar Kota Medan memadati kawasan wisata yang termasuk dalam kategori cagar budaya ini. Istana Maimun menjadi daya tarik bagi para wisatawan yang tidak hanya menawarkan wisata sejarah Melayu Kesultanan Delhi. Namun saat ini Istana Maimun juga menyediakan berbagai hiburan bagi anak-anak seperti sepeda listrik, becak dorong yang memacu adrenalin dengan menunggangi kuda. Salah seorang wisatawan yang juga mahasiswi asal Riau, Aisyah, mengatakan dirinya sengaja berkunjung ke Istana Maimun dalam liburan Tahun Baru untuk melihat dan memahami sejarah peninggalan Kesultanan Delhi. Istana Maimun menjadi daya tarik bagi wisatawan sebagai saksi kejayaan Kesultanan Delhi di masa lampau. Saat ini Istana Maimun tidak hanya sekedar menjadi objek wisata sejarah, namun sudah menjadi tempat wisata modern dengan berbagai sarana dan pemugaran yang dilakukan.
Para pengunjung dikenakan biaya sebesar Rp20.000 jika ingin memasuki area istana. Sedangkan untuk menikmati wahana permainan dikenakan biaya bervariasi. Sebenarnya fasilitas tuh banyak, kayak ada jajan-jajanan, mainan, ataupun sejarah yang paling penting terutama di sini. Tanggapan kakak tentang wisata ini bagaimana? Ini wisata yang harus dilestarikan karena ini merupakan ciri khas Kota Medan dan juga banyak sejarah di sini. Jadi sehingga anak cucu kita nanti kan tahu gitu Istana Maimun ini seperti apa, seperti itu. Pemirsa, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara mendorong warga setempat agar memiliki kartu tanda penduduk jelang pendataan daftar pemilih. Salah satu tahapan pemilihan umum saat ini adalah pemutakhiran daftar pemilihan berkelanjutan. Daftar ini memuat data warga yang memiliki hak untuk memilih pada pemilu 2024 mendatang sebagai ketentuan bagi warga yang telah berumur 17 tahun yang merupakan pemilih pemula atau purnawirawan TNI Polri. Dari hasil rekapitulasi data pemilih berkelanjutan khususnya di Kabupaten Nias Utara, tercatat hingga Desember 2022 sebanyak 92.389 jiwa dan jumlah tersebut masih akan terus dievaluasi setiap bulan. Ketua KPUD Kabupaten Nias Utara, Evorianus Hareva, mengatakan masih terdapat ruang dan waktu bagi warga Nias Utara untuk segera mengurus data kependudukan berupa perekaman KTP elektronik melalui Dinas Dukcapil sehingga terdaftar sebagai pemilih tetap. Himbauan kepada warga untuk segera mengurus dokumen kependudukan, KTP elektronik dan KK, saya kira itu penting untuk dilakukan dan sehingga nanti bagi masyarakat yang masih belum terdata di dalam daftar pemilih berkelanjutan ini maka tentu dalam proses pemutakhiran data pemilih nanti akan kita masukkan dalam DPT-nya nanti. Pemirsa, transportasi adalah salah satu faktor penting dalam mendukung berbagai kegiatan masyarakat. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi akan berdampak besar terhadap peningkatan ekonomi. Pasca libur Nataru, sektor transportasi masih merupakan andalan bagi terwujudnya berbagai penyelesaian setiap kegiatan, baik perpindahan orang maupun perpindahan barang. Sektor transportasi udara masih menjadi andalan untuk menjangkau tujuan dengan waktu yang relatif cepat. Di Sumatera Utara, transportasi udara adalah salah satu sarana yang banyak digunakan masyarakat karena selain dapat menghemat waktu, juga cepat dalam menuju suatu tujuan. Setiap hari besar seperti perayaan Natal dan Tahun Baru, jumlah penumpang yang menggunakan jasa penerbangan sangat meningkat setiap tahunnya. Bandara Kuala Namu Deli Serdang, Sumatera Utara, salah satu bandara yang setiap harinya memberangkatkan ribuan penumpang yang keluar dari Kuala Namu dan masuk ke Sumatera Utara. Setiap maskapai penerbangan juga terus memberikan pelayanan yang maksimal bagi para penumpang, baik dari segi fasilitas dan pelayanan.
dalam rangka memberikan pelayanan kepada para penumpang selama Natal dan Tahun Baru 2023, pihak Bandara Kuala Namu menghadirkan robot bernama Bella dan Butet. Robot Bella bertugas berjalan mengelilingi kawasan boarding lounge untuk menawarkan cemilan dan minuman gratis kepada penumpang. Sedangkan robot Butet bertugas untuk membersihkan karpet di area ruang tunggu. Transportasi air berupa kapal untuk mengangkut orang dan barang atau kargo meski selama ini cenderung menurun akibat meningkatnya penerbangan komersial, belakangan ini banyak digunakan masyarakat. Kapal Pelni menyiapkan seluruh kapalnya mengangkut penumpang untuk menuju sejumlah pelabuhan pasca libur Nataru. Selama arus mudik terakhir, penumpang yang turun melalui Pelabuhan Belawan sebanyak 15.000 orang yang berasal dari Jakarta dan Batam. Menurut pihak Pelni Cabang Medan, untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah penumpang menuju sejumlah pelabuhan di Indonesia, sudah menyiapkan tambahan kapal agar seluruh penumpang dapat diangkut. Pihak Pelni Cabang Medan menghimbau kepada masyarakat sebagai calon penumpang untuk selalu menggunakan agen resmi dalam membeli tiket. Sebagai bentuk pelayanan yang baik kepada penumpang, pihak Pelni juga menyiapkan berbagai sarana di atas kapal agar setiap penumpang mendapatkan kesan tersendiri selama di perjalanan, meski harus membutuhkan waktu lebih dalam sehari untuk menuju pelabuhan lainnya yang ada di Indonesia. Moda transportasi angkutan darat juga menjadi bagian terpenting dalam perpindahan penumpang dari satu kota ke kota lainnya. Di Sumatera Utara, saat ini sejumlah pengusaha transportasi bus memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan menghadirkan berbagai bus terbaru untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat. Di Kota Medan, saat ini terdapat terminal terpadu yang sangat representatif bagi calon pelaku perjalanan antar kota dalam provinsi dan antar kota antar provinsi. Dengan hadirnya bus yang baru dan terminal terpadu yang sangat baik, menjadikan masyarakat memiliki animo tinggi untuk menggunakan angkutan bus. Untuk memastikan seluruh angkutan bus yang membawa penumpang ke sejumlah tujuan di Sumatera Utara dalam kondisi layak jalan, Dinas Perhubungan selalu memastikan kelayakan bus untuk mengangkut penumpang. Hal ini menjadikan moda transportasi bus di Sumatera Utara sangat dipercaya masyarakat sebagai sarana angkutan orang dan juga barang. Kelebihan moda transportasi bus di Kota Medan beroperasi selama 24 jam sehingga setiap saat pelaku perjalanan dapat menggunakan bus untuk menuju daerah lainnya dan provinsi lainnya. Selain moda transportasi bus, kereta api juga menjadi alternatif warga untuk menuju sejumlah daerah pada mudik tahun baru 2023. Di Sumatera Utara, bahkan PT Kereta Api Divre Sumatera Utara menambah jumlah perjalanan kereta api menuju sejumlah daerah. Selama Nataru, total tiket kereta api yang terjual sebanyak 112.958 tiket. Sedangkan untuk tanggal 1 Januari, tiket kereta api jarak jauh terjual sebanyak 69.824. Keberangkatan penumpang tertinggi pada masa Nataru terjadi pada 26 Desember 2022 dengan 5.596 penumpang. Untuk arus balik tertinggi terjadi pada 2 Januari 2023 dengan jumlah 4.109 penumpang. Saat ini PT Kereta Api terus meningkatkan pelayanannya kepada penumpang dengan menyediakan berbagai fasilitas yang memadai. Sementara itu pemirsa, berbagai kegiatan dilakukan masyarakat untuk mengisi libur awal tahun ke lokasi pemandian di kawasan Kabupaten Langkat yang dipadati wisatawan. Seperti yang terlihat di salah satu pemandian yang berada di Desa Namukur Utara, Kecamatan Sebinge, Kabupaten Langkat ini, terlihat sejumlah wisatawan dari berbagai daerah di Sumatera Utara memadati pemandian air Sungai Binge yang berada di Kecamatan Sebinge, Kabupaten Langkat. Salah seorang wisatawan dari Kabupaten Asahan, Ghazali, mengatakan dirinya sengaja datang bersama keluarga untuk menikmati keindahan panorama alam yang ditawarkan di lokasi ini. Selain kesejukan air sungai yang dapat menyegarkan tubuh, lokasi ini juga menjadi pilihan karena biaya dikeluarkan cukup ekonomis untuk masuk ke lokasi pemandian Bolang Lingga ini. Hanya membayar pondok di bantaran sungai sebesar Rp30.000
Jika Anda ingin mengisi liburan anak sekolah di awal tahun ini, tidak perlu khawatir, Anda bisa berkunjung ke Kabupaten Langkat. Dipastikan banyak daerah wisata yang asri dan menarik serta biaya yang terjangkau. Dengan panorama alamnya yang memang alami ya, jaganya tuh ya lumayan bersih. Airnya pun sejuk ya? Ya, airnya tuh sangat sejuk gitu. Murah nih ongkosnya masuk sini? Ya termasuk murah Pak, dibandingkan yang lain. Oh, ekonomis ya? Ekonomis. Pemirsa, para pengunjung memadati wisata alam Pandayangan, Desa Ulu Mahuam, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Pengunjung wisata alam Pandayangan cukup padat saat perayaan liburan Tahun Baru 2023. Lokasi wisata ini sudah cukup dikenal masyarakat baik dari dalam maupun luar Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Objek wisata Pandayangan merupakan wisata air yang dangkal, membuat anak-anak senang untuk mandi dan bermain air. Pengelola lokasi pemandian ini menyewakan pelampung berupa ban dalam agar anak-anak nyaman dan aman saat bermain air. Para pengunjung bersama keluarga dapat melakukan aktivitas membakar ikan sekaligus menikmati pemandangan dan sejuknya air sungai yang masih alami. Salah seorang pengunjung, Sukmawati, yang merupakan warga Bagan Batu, Provinsi Riau, mengatakan pada hari biasa lokasi wisata biasanya sepi pengunjung. Namun di tahun baru ini banyak masyarakat yang berlibur ke Pandayangan karena keunikan dari wisata Pandayangan yang memiliki air jernih dan suasana yang indah dan sejuk. Airnya baru, suasananya pun bagus. Menurut Simba apa yang kurang dari wisata ini, Mbak? Pondoknya kurang ini kurang. Maksudnya kan kemarin kan tempatnya udah ada untuk mau dibuat, tempatnya tengok nggak ada. Belum terrealisasi ya? Belum diinikan ya kemarin. Kalau wahana airnya, Mbak? Bisa ya. Pengunjung berharap agar pihak pengelola memperbanyak tempat duduk untuk berteduh agar pengunjung betah berlama-lama menikmati panorama dan sejuknya air sungai Pandayangan. Pemirsa, pada hari libur Tahun Baru dan libur sekolah, pemandian air kolam Namir Miran, Kabupaten Mandailing Natal ramai dikunjungi warga. Seperti inilah lokasi wisata air pemandian Namir Miran di Desa Tarlola, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Ratusan warga dari berbagai kalangan mendatangi wahana pemandian air dari Perbuktikan yang memiliki 3 kolam air tempat pemandian untuk para pengunjung mulai anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Selain fasilitas pemandian, juga disediakan pondok dan tempat ganti baju bagi pengunjung yang mandi di air kolam ini. Salah seorang pengunjung, Khairunisa Hasibuan, mengatakan pemandian wahana air ini menjadi salah satu favorit warga dari kalangan menengah ke bawah karena tidak mengeluarkan biaya banyak. Biaya yang dikeluarkan para pengunjung hanya jika ingin memesan makanan dan minuman yang tersedia di lokasi wisata ini. Karena kan liburan akhir semester dan akhir tahun. Tadi masuk ke sini bayar atau gimana? Masuk ke sini nggak bayar, gratis, cuman beli makanan buat ya partisipasinya aja. Udah sering ke sini atau gimana? Udah sering ke sini karena kan tempat pemandiannya gratis juga, nggak ngeluarin biaya. Iya pemirsa, beragam informasi menarik lainnya akan kembali kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Pemirsa, Kabupaten Tapanuli Utara memiliki banyak warisan budaya. Salah satunya adalah permainan tradisional Margala yang umumnya dimainkan oleh anak-anak ataupun remaja. Saat ini permainan tersebut sudah jarang ditemui dan perlu untuk dilestarikan. Permainan tradisional Margala merupakan salah satu jenis permainan olahraga tradisional yang umumnya dimainkan oleh dua kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang pemain. Dalam permainan Margala ini, setiap pemain harus bisa mempertahankan dan membaca arah gerak lawannya. Selain itu, para permainan Margala ini membutuhkan kegesitan dan kegelihayan setiap pemain. Karena dalam permainan ini, jika pemain tersentuh oleh lawan, maka dinyatakan kalah. Permainan tradisional ini merupakan salah satu permainan dan hiburan bagi para raja Batak terdahulu, di mana saat itu permainan ini dimainkan saat rondang bulan atau ketika bulan terang di malam hari. Selain itu, pada setiap permainan para pemain harus memiliki kekompakan dan interaksi komunikasi dalam permainan sangat dibutuhkan. Permainan tradisional ini sangat mudah untuk dimainkan dan tidak memerlukan peralatan yang sulit. Untuk dapat mainkannya, para pemain dapat membuatnya di atas tanah atau lapang dengan membuat bentuk 3 garis horizontal dan 3 garis vertikal yang membentuk 4 kotak. Kotak di dalam garis tersebut merupakan area dari permainan. Jika dilihat lebih jauh, keunikan dalam permainan Margala ini ada kemiripan dengan cabang olahraga kabaddi yang pernah dipertandingkan di ajang Asian Games pada tahun 2018 silam, yang masih sangat asing bagi masyarakat Indonesia. Mengingat hal ini, permainan Margala harus tetap dilestarikan masyarakat Toba. Dalam hal ini, komunitas olahraga tradisional yang ada di Taput terus mendorong permainan ini untuk tetap lestari dan dikenal serta patut dilestarikan terutama kepada para generasi muda di tengah beragamnya permainan game online dan game offline saat ini. Olahraga tradisional Kabupaten Tapanuli Utara bertekad menggali kembali dan menggalakkan kembali olahraga tradisional melalui olahraga Parjalekat dan Margala. Dan kami juga akan tetap berusaha untuk menggalakkan kembali olahraga tradisional yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara. Wisata akhir pekan menjadi incaran warga bersama keluarga maupun kerabat untuk mengisi liburan, menikmati pesona alam dan sejuknya udara, sekaligus dapat menginap dengan cara berkemah. Berlokasi di perbatasan Kabupaten Karo dan Deli Serdang, wisata air terjun Sikulikap menjadi incaran masyarakat Sumatera Utara untuk berlibur saat akhir pekan maupun libur panjang. Sebelum tiba di lokasi air terjun, masyarakat akan disambut pepohonan yang rindang dan kafe sebagai tempat bersantai, menikmati sejuknya hawa Sikulikap. Sejuknya udara dan luasnya lokasi Sikulikap dimanfaatkan menjadi tempat wisata camping ground sehingga menjadi keseruan tersendiri berlibur menikmati alam Tanah Karo dengan cara berkemah. Banyaknya pepohonan yang tumbuh berukuran besar memberi keteduhan bagi pengunjung untuk berkemah dari sengatan panasnya matahari saat siang hari. Berkemah memberikan banyak manfaat untuk lebih mengenal alam kepada anak-anak, mengedukasi pelestarian alam sekaligus menjalin keakraban. Tidak jauh dari lokasi berkemah terdapat air terjun dan menjadi incaran pengunjung untuk bersuah foto, sekaligus menikmati sejuknya percikan air dari ketinggian. Salah seorang pengunjung, Emo, bersama keluarga dan kerabatnya berlibur menikmati alam dengan menginap 1 malam dengan berkemah. Dalam kawasan Sikulikap itu kita bisa menikmati kopi-kopi alam, kopi yang diambil dari kopi Karo sendiri, dan juga kita bisa camping di sini, bisa camping, bisa ya jalan-jalan santai lah di kawasan hutannya. Juga kita bisa menikmati air terjunnya itu sendiri. Banyak destinasi wisata disuguhkan kepada pengunjung yang berlibur, diantaranya bersantai di kafe dengan panganan tradisional dengan harga terjangkau. Selain air terjun, pengunjung dapat berwisata mengitari berjalan kaki, hijaunya pepohonan, dan menginap dengan berkemah dengan suhu udara yang sejuk. Pemirsa, sepasang suami istri mendirikan sebuah unit usaha rumahan di Medan dengan mengembangkan UMKM yang cukup unik, yaitu kerajinan tangan yang terbuat dari sabut kelapa dengan hasil yang cukup unik terdiri dari berbagai bentuk, mulai dari ulasan lukisan wajah tokoh jenis binatang.
Bermodalkan barang bekas dengan bahan dasar sabut kelapa ini diolah menjadi lukisan dengan berbagai macam jenis, mulai dari hewan-hewan hingga lukisan para tokoh bangsa seperti Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, hingga Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak. Sementara kerajinan yang berbahan dasar sikat diolah menjadi berbagai macam bentuk hewan-hewan seperti kalajengking, laba-laba hingga kura-kura. Untuk lukisan yang berbahan dasar sabut kelapa, pertama-tama sabut kelapa dihaluskan terlebih dahulu. Kemudian siapkan kanvas yang sudah dibentuk lukisan menggunakan lumpur lem kertas. Lalu ditaburkan sabut kelapa yang sudah dihaluskan di atas kanvas. Setelah bentuk lukisannya terlihat, lalu kanvas dijemur di bawah terik sinar matahari agar hasilnya sempurna. Proses penjemuran bisa memakan waktu selama 3 hingga 7 hari lamanya, agar bentuk lukisan yang dihasilkan dapat terlihat sempurna. Sikat yang patah itu sudah nggak bisa digunakan lagi, terus itu jadi BS dan dibuang. Jadi kami buat menjadi replika, jadi bisa lebih bermanfaat. Yang di sini yang adanya lukisan, terus replika, sikat, itu aja. Bisa di request. Kebanyakan kami membuat jenis-jenis hewan, pohon kelapa, pohon natal. UMKM ini terletak di Jalan Medan Binjai dan harga dari berbagai macam kerajinan tangan ini yang cukup menggemaskan ini bervariasi, mulai dari ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah tergantung ukuran dan bentuk. Pemirsa, gerai kepiting berserak yang berada di Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, salah satu gerai makan yang menyajikan berbagai hidangan makanan dan minuman. Gerai kepiting berserak ini memiliki menu andalan selain kepiting berserak dan udang gala. Gerai ini juga memiliki menu andalan yang berupa olahan belut. Hanya dengan merogoh kocek sebesar Rp23.000, kita sudah bisa menikmati olahan belut yang dimasak dengan digoreng kering. Kemudian diberi bumbu, di dalamnya terdapat andaliman yang memiliki cita rasa begitu menggoda. Dari perpaduan antara rempah dapur dan andaliman, diracik menjadi satu yang membuat lidah kita makin bergetar di saat menikmati olahan belut tersebut. Andaliman adalah rempah yang berasal dari tanah Batak dan selalu dipakai untuk berbagai masakan yang merupakan ciri khas masakan Sumatera Utara. Justru masakan ini pula yang menjadi ciri khas gerai kepiting berserak karena hanya gerai ini yang menyajikan olahan belut menggunakan rempah andaliman. Salah satu pengunjung menyampaikan, Nursiana Siregar, bahwa makanan yang sangat diidolakan selain kepiting berserak dan udang gala, ia juga kecantol dengan olahan belut andaliman. Setiap berkunjung ke Kota Pinang, wajib singgah di gerai kepiting berserak guna melepas hasrat menikmati belut andaliman. Ini apa, kepiting berserak, paling ini. Apa tadi namanya? Belut andaliman. Kalau rasanya gimana menurut kakak? Nyos, mantap. Kalau harganya? Harganya pun terjangkau daripada yang lain. Belut andaliman ini hanya di sini aja ya? Kemudian apa ada? Kota Pinang. Di Kota Pinang ya, cuma di sini. Yeni Daulay yang merupakan pemilik gerai menyebutkan bahwa olahan belut andaliman sudah banyak diminati pengunjung. Walaupun menu tersebut tergolong baru dan pengunjung yang singgah di gerai kepiting berserak merupakan dari luar kota seperti Padang Sidempuan, Bagan Batu, bahkan ada yang dari Provinsi Riau karena mempromosikan makanan mereka melalui media sosial. Favoritnya kepiting berserak, pastinya yang paling best seller kepiting berserak, sama udang gala juga ada, udang gala bagian siput-siput gitu lah. Udang gala sama belut andaliman satu lagi, belut andaliman. Dia andaliman itu menu baru kami memang. Andaliman bisa dia belut andaliman, sama jenis ikan-ikan lain juga bisa di andaliman juga. Harga sendiri Kak? Harganya mungkin salah satunya karena terjangkau juga sama masyarakat. Satu porsi bisa 4 orang makan cuma 65.000. 65.000 dia satu paket. Ya, pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, keberadaan ulos tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari dan kebudayaan Batak. Para pelaku UMKM di Kabupaten Toba saat ini menjadikan ulos sebagai fashion yang menarik untuk dijadikan busana yang dapat dikenakan dalam kehidupan sehari-hari dan juga sebagai cenderamata. Dijadikannya ulos sebagai fashion ataupun busana adalah sebagai inovasi para pelaku UMKM di Kabupaten Toba dalam rangka meningkatkan daya tarik para wisatawan mancanegara maupun lokal untuk bukan hanya sekedar berkunjung, melainkan dapat menikmati ataupun membeli hasil produk-produk lokal. Ketua pelaku UMKM Kabupaten Toba, Rosita Silalahi mengatakan seperti isu yang telah diketahui bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Toba sedang giatnya mempersiapkan diri menyambut tamu-tamu delegasi G20 jika nantinya akan berkunjung ke kawasan Danau Toba khususnya Kabupaten Toba. Begitu juga dengan perhelatan Formula One Boat Race H20 di mana Kabupaten Toba menjadikan ajang perhelatan ini akan banyak mendatangkan wisatawan mancanegara. Hal ini membuat para pelaku UMKM di Kabupaten Toba berinisiatif melakukan inovasi-inovasi terhadap produk-produk lokal yang nantinya dapat dilirik oleh para wisatawan yang berkunjung ke daerah kita. Seperti yang kita lihat, maksud kami seperti yang dilihat saat ini bahwa hasil inovasi para pelaku UMKM Toba yang dipamerkan saat ini adalah bentuk semangat daripada kita untuk membangkitkan geliat pariwisata ke depannya. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Toba selalu memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pelaku UMKM dalam peningkatan mutu dari produk-produk lokal. Namun yang menjadi kendala bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Toba ini adalah permodalan yang masih perlu untuk dibantu berupa pinjaman modal. Kepada UMKM Toba, yaitu banyaknya pelatihan-pelatihan yang sudah dibuat, itu bisa dilihat dengan banyaknya pelaku usaha UMKM yang sudah berdiri, sudah ada sejak mereka turun ke Toba. Yang paling kami harapkan sebenarnya pemodalan yang akses modal yang gampang, bunga yang kecil, ya, dan dipermudahlah prosedurnya, jangan dipersulit. Pemirsa, warga di Kabupaten Dairi berhasil membudayakan berbagai jenis tanaman anggur. Hasil panen yang memuaskan ini akhirnya banjir pesanan bibit dari masyarakat yang ingin membudayakan tanaman anggur. Pertama di Kabupaten Dairi, warga budidaya tanaman anggur yang berawal dari hobi Ramses Tinambunan, warga desa Hutaim Baru, Kecamatan C4 Nempu, Kabupaten Dairi, berhasil membudayakan berbagai varietas tanaman anggur. Dengan memanfaatkan perkarangan rumahnya saat ini ada 5 varietas yang sudah berhasil dibudidayakan dengan hasil panen yang memuaskan dan buah anggur yang sudah dijual kepada masyarakat dengan harga Rp100.000 hingga Rp125.000 per kilo. Selain itu, ratusan bibit tanaman anggur seharga Rp100.000 hingga Rp150.000 sudah laku terjual dengan omset jutaan rupiah. Saat ini pria berumur 31 tahun yang bekerja sebagai security di salah satu bank itu mengembangkan 25 varietas tanaman anggur yang ditargetkan ke depannya. Tanaman anggur tersebut produksi buahnya baik dan maksimal sesuai dengan harapan hingga tidak menutup kemungkinan Kabupaten Dairi akan menjadi penghasil buah anggur. Varietas di rumah kita totalnya ada 25 varietas, namun yang produksi totalnya hanya 5 di depan rumah ini. Untuk yang 20 varietas lagi ada di atas, akan kita kembangkan ke depannya. Untuk perawatannya simpel saja Bang ya, sama semua seperti tanaman pada umumnya. Untuk perbedaannya di sini untuk pembuahan kita harus melakukan sistem pruning ataupun pemangkasan pembuahan. Untuk menambah penghasilan masyarakat di Kabupaten Dairi yang ingin mencoba budidaya akan dipandu tata cara penanaman dan perawatan anggur yang benar. Pemirsa, banyaknya para pecinta hewan peliharaan seperti burung dan ikan mengakibatkan tingginya permintaan akan pakan khususnya jangkrik. Karena sulitnya mencari jangkrik saat ini, jangkrik sudah mulai dibudidayakan. Jangkrik merupakan jenis serangga yang bisa menjadi komoditas menguntungkan karena harga jualnya juga cukup menggiurkan, sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang menjanjikan. Bahkan beberapa pelaku usaha jangkrik profesional bisa memperoleh keuntungan hingga puluhan juta setiap bulannya dari hasil jangkrik. Asal mula meningkatnya permintaan jangkrik berasal dari temuan bahwa jangkrik merupakan salah satu sumber nutrisi yang penting bagi kesehatan ikan dan burung hias peliharaan.
Jangkrik mengandung sejumlah protein dan keratin yang baik untuk kesehatan ikan. Sedangkan pada burung, kekayaan nutrisinya juga baik untuk membantu menyaring suara burung. Karena kicauan burung juga menjadi lebih agresif dan lincah bergerak. Dipercaya juga bahwa asupan jangkrik akan membantu meningkatkan daya tahan ikan dan burung hias. Fakta inilah yang kemudian permintaan jangkrik di pasaran terus meningkat. Harga pasaran jangkrik hidup bisa mencapai Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Modal awal budidaya jangkrik hanya sebesar Rp200.000 untuk satu tempat atau kotak. Dari mulai pembibitan selama 30 hari sudah dapat dipanen. Media awal peternak jangkrik ini juga dia harus menyiapkan kotak kandang seperti ini dengan ukuran bisa 1 triplek atau 2 triplek. Kemudian untuk dalamnya itu dia membutuhkan cangkang telur itu berapa lebar atau besarnya di kandang ini dia berapa dibutuhkan. Kenapa saya pengen membudidaya ini dari awalnya, karena situasi yang ada di Sidodadi ini situasi lokasinya pertanian dan gampang untuk mencarinya. Banyak tanaman-tanaman yang ada di sekelilingnya, jadi masih bisa lah untuk membudidaya jangkrik itu dengan pakan-pakan yang ada di sekitaran sini. Tapi tambahnya tetap pur itu tadi. Kelompok pembudidaya jangkrik di Desa Sidodadi gencar untuk memenuhi permintaan konsumen. Aibtu Rizaldi Darmawan mengatakan, untuk budidaya jangkrik saat ini sangat menjanjikan dan pembudidayaannya sangat mudah. Pemirsa, Istana Kota Bahran yang berada di Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan terbengkalai dan tidak terurus. Kondisi ini terlihat dari banyaknya rumput liar di sekitaran istana. Istana Kota Bahran ini merupakan salah satu istana terbesar di Sumatera Timur. Istana Kota Bahran didirikan pada tahun 1927 oleh seorang raja dengan dipertuan Makmur Perkasa Alam Shah Mustafa II yang merupakan Sultan ke-11 pada tahun 1946. Kesultanan runtuh diakibatkan revolusi sosial. Semenjak runtuhnya hingga sekarang, Istana Kota Bahran dibiarkan terbengkalai, adapun usia bangunan tersebut sudah mencapai 95 tahun. Salah seorang warga, Wan Ades Iskandar, menyampaikan bahwa Istana Kota Bahran sudah lama terbengkalai tanpa ada perhatian dari Pemkab. Sebelumnya, istana ini cukup potensial menjadi potensi wisata sejarah dan merupakan ikon Labuan Batu Selatan dan tidak terlepas dari perhatian serta kerjasama dari pemerintah dalam menyikapi dengan pihak ahli waris. Istana Kota Bahran, ini namanya Istana Kota Bahran, memang selama ini terbengkalai tanpa ada perhatian yang cukup. Nah, sebenarnya kalau kita lihat istana ini cukup potensial menjadi potensi wisata sejarah. Kenapa? Karena istana ini adalah ikonnya Labuan Batu Selatan sebenarnya. Jadi tergantung daripada pemerintah bagaimana menyikapi ini dengan pihak ahli waris. Iya. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Ruli Novana menyebutkan pihaknya akan melakukan renovasi terkait terbengkalainya Istana Kesultanan Kota Pinang dengan daerah. Jika telah disahkan oleh pemerintah daerah, maka akan menjadi aset budaya. Selain itu, pihaknya juga akan meminta pihak provinsi dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata untuk meningkatkan status Istana Kota Pinang menjadi cagar budaya agar mendapat anggaran pemeliharaan istana tersebut. Istana Kota Pinang itu termasuk di dalam dokumen PPKD kami. Jadi kalau sudah disahkan sama Pak Bupati, ke depannya insya Allah kan gitu, bisalah menjadi aset budaya dan kita bisa bermohon kepada pihak provinsi ataupun Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata untuk meningkatkan status Istana Kota Pinang itu menjadi cagar budaya di Labuan Batu Selatan.
Pemirsa, harga sejumlah komoditi kebutuhan pokok di Pasar Raya Kota Padang terpantau normal. Pedagang dan masyarakat berharap kondisi ini tetap bertahan agar tidak menyulitkan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski sempat mengalami kenaikan harga beberapa bulan lalu, namun saat pergantian tahun baru 2023, harga sejumlah komoditi kebutuhan pokok di Pasar Raya Kota Padang terpantau normal. Pedagang mengaku saat ini harga cabai merah stabil dan terjangkau oleh masyarakat, yakni di kisaran harga Rp34.000 hingga Rp36.000 per kilogramnya. Selain itu, harga bawang merah, kentang, bawang putih juga tidak mengalami kenaikan dari harga yang sebelumnya. Riki, salah seorang pedagang di Pasar Raya Kota Padang, mengatakan untuk harga tomat memang mengalami kenaikan harga dari sebelumnya Rp6.000 naik menjadi Rp13.000 per 1 kilogramnya. Namun harga tersebut tidak menyulitkan masyarakat sebab normalnya harga cabai bisa menutupi kebutuhan masyarakat terhadap tomat. Harga masih terjangkau. Nah, kalau yang biasanya kalau yang naik-naik itu kan pembeliannya biasanya dikurangin. Nah, harga cabai kisaran 36. Ya, itu cabai hijau naik tuh. Biasanya 24, sekarang udah 28. Apa aja Bang yang naik? Yang lain normal biasa, kayak kentang, bawang putih masih biasa. Bawang merah yang nggak naik dikit. Nah, nggak berapa jauh naiknya, paling kalau yang biasanya kalau yang supernya di atas 30. Sekarang gimana? Nah, apanya? Sekarang gimana? Sekarang kayak gitu, emang naik harganya. Kalau tomat? Tomat dari 6.000 udah 13 sekarang. Pedagang dan masyarakat berharap kondisi harga kebutuhan pokok tetap stabil sehingga meningkatkan daya beli masyarakat dan tidak menyulitkan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Demikian laporan Dodi Saputra, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Pemirsa, berwisata ke Payakumbuh maupun Kabupaten 50 kota, Anda akan disuguhkan berbagai jenis tempat wisata. Tidak saja wisata alam, wisata air, dan lainnya. Anda juga bisa memanjakan lidah dengan banyak kuliner. Salah satunya makanan yang layak Anda coba saat berada di Payakumbuh adalah tansudin, yakni ketan susu yang dicampur es serta lainnya. Datang ke Payakumbuh untuk berwisata kuliner, Anda dan keluarga patut mencoba ketan susu dingin. Kuliner yang satu ini sudah sangat dikenal sebagai menu pencuci mulut. Tansudin berbahan dasar ketan dan susu. Namun yang membedakan, tansudin lebih kaya rasa karena dikombinasikan dengan berbagai bahan dan topping sebagai pelengkap yang menjadikan menu yang biasa menjadi kekinian. Terus berkembangnya berbagai jenis kuliner menjadikan pengusaha kuliner untuk berkreasi dan tampil beda, sehingga menu yang biasa menjadi luar biasa serta layak dicoba untuk masyarakat banyak. Seperti tansudin, hasil kreasi atau modifikasi dari menu ketan susu. Tansudin sendiri merupakan singkatan dari ketan susu dingin. Jika tansu biasa yang banyak dijumpai hanya ketan dan susu saja, menikmatinya biasanya ditemani gorengan. Berbahan ketan dan susu, tapi lebih komplit isinya seperti ketan susu coklat, keju, creamer, es serut, dan dipadukan dengan topping coklat crispy. Sehingga tansudin ini kaya dengan rasa dan dari ketan susu yang biasa menjadi kekinian. Karakter rasa yang keluar dari tansudin, manis, gurih, dan segar. Jauh berbeda dengan ketan susu biasa, sehingga layak untuk dicoba. Demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ahmad Rafiq. Dan saya Widya Tami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.